Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang manajemen pelatihan dakwah, ya, manajemen pelatihan dakwah. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh, ya, pertemuan yang ketujuh. Nah, setelah beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak hal, ya, terkait dengan pelatihan dakwah ini, ya, manajemen pelatihan dakwah ini, terutama terkait dengan apa itu manajemen pelatihan dakwah, dasar, ruang lingkup, dan tujuan manajemen pelatihan dakwah. Kemudian ada tahap-tahap persiapan pelatihan dakwah, ya, pengorganisasian pelatihan dakwah, pelaksanaan pelatihan dakwah. Ada juga sudah kita bahas tentang pengawasan pelatihan dakwah, dan kini kita membahas tentang evaluasi pelatihan dakwah, ya. Kita pada kesempatan kali ini di pertemuan yang ketujuh ini kita membahas tentang evaluasi pelatihan dakwah. Nah, dalam pembahasan kita nanti ada 3 hal yang akan kita bahas, ya, yaitu pertama pengertian evaluasi pelatihan dakwah. Kemudian yang kedua adalah tujuan evaluasi pelatihan dakwah, dan yang keempat adalah manfaat evaluasi pelatihan dakwah. Nah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian evaluasi pelatihan dakwah. Apa itu yang dimaksud dengan evaluasi pelatihan dakwah? Ya, dari sisi bahasa, bahwasanya evaluasi, ya, ini juga sama dengan penilaian. Ya, jadi evaluasi adalah sama dengan penilaian. Artinya bahwasanya di dalam evaluasi atau penilaian itu ya, kita menentukan kemajuan pelatihan dakwah dengan tujuan yang telah ditetapkan, ya, atau yang telah ditentukan. Kita berusaha untuk memberikan penilaian, ya, memberikan penilaian terkait dengan kemajuan pelatihan, ya, dakwah yang telah dilaksanakan itu dengan, ya, tujuan yang telah ditetapkan, ya. Apakah pelatihan dakwah yang kita lakukan itu, ya, itu sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, ya. Jadi hasil dari pelatihan tersebut, ya, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, ya, sehingga dari sinilah nanti kita bisa memperoleh informasi juga, ya, memperoleh informasi terkait dengan kemajuan pelatihan dakwah yang telah ditentukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa evaluasi pelatihan dakwah ini, ya, ini juga merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang hasil suatu program pelatihan dakwah, ya, dan juga berusaha untuk menentukan nilainya dari sudut pandang informasi tersebut, ya. Di dalam evaluasi ini, ya, yang kedua ini, bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh informasi, ya, tentang hasil suatu program pelatihan. Apa hasil dari program pelatihan yang telah kita laksanakan tersebut, ya. Kemudian dari informasi, ya, dari informasi hasil pelaksanaan pelatihan dakwah tersebut, kita bisa menentukan, ya, nilai dari sudut pandang informasi yang telah kita dapatkan tersebut. Itu yang kedua, ya. Bahwa yang ketiga, ya, bahwa evaluasi pelatihan dakwah, ya, evaluasi pelatihan dakwah ini juga merupakan suatu proses menentukan apakah telah ada kemajuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak, ya. Menentukan, kita berusaha untuk proses menentukan apakah telah ada kemajuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, itu paling tidak ada 3 itu, ya, 3 itu, ya, terkait dengan evaluasi
pelatihan dakwah, di mana kita berusaha untuk memperoleh informasi terkait dengan tujuan dari pelatihan dakwah yang telah ditentukan, perencanaan yang telah ditentukan, ya, hal-hal yang telah ditentukan, apakah sudah sesuai dengan pelaksanaan yang telah dilaksanakan tersebut, ya. Kita memberikan penilaian, memberikan atau mencari informasi, ya, terkait dengan kemajuan, ya, yang telah dicapai dari program yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu terkait dengan evaluasi pelatihan dakwah. Kemudian sebenarnya apa tujuan dari evaluasi pelatihan dakwah ini? Ya, apa? Kenapa kita harus melakukan evaluasi setelah pelaksanaan sudah selesai, ya? Pelaksanaan sudah kita laksanakan. Pelaksanaan dakwah pelatihan dakwah sudah kita laksanakan. Ya. Ada beberapa tujuan, ya, dari pelaksanaan evaluasi pelatihan dakwah itu. Yang pertama, bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan dan menganalisa informasi untuk mengetahui pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang pelatihan tersebut, ya. Nah, jadi kita dari evaluasi inilah, ya, hasil evaluasi penilaian yang telah dilakukan tadi, kita bisa mendapatkan dan menganalisis informasi untuk menentukan pencapaian tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang dalam pelatihan dakwah ini, ya. Nah, dari sinilah nanti kita juga akan bisa mencapai tujuan-tujuan dari pelaksanaan dakwah, pelaksanaan pelatihan dakwah, ya, atau bahkan juga informasi ini bisa kita gunakan untuk pengembangan organisasi, ya, organisasi yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa evaluasi pelatihan dakwah ini bertujuan menentukan bagian-bagian pelatihan dakwah mana yang berhasil mencapai tujuan serta bagian-bagian mana yang kurang berhasil, sehingga dapat dibuat langkah-langkah perbaikan, ya. Jadi kita bisa menentukan ini mana hal-hal yang dalam pelaksanaan dakwah ini belum sesuai dengan yang telah ditentukan, ya, sehingga kita nanti juga bisa menentukan lagi, ya, untuk jangka panjangnya, untuk kedepannya pelatihan yang selanjutnya, itu. Kemudian yang ketiga, tujuan dari evaluasi yang ketiganya adalah untuk mengetahui pengaruh program latihan terhadap efisiensi dan juga efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan, ya. Jadi ini juga terkait dengan apakah pelatihan dakwah yang telah kita laksanakan ini juga bisa memberikan pengaruh terkait dengan tugas seorang dai, ya, seorang dai di lapangan. Apakah dalam pelaksanaannya ini melaksanakan tugas, ya, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada umat ini lebih efektif, ya, lebih efisien atau tidak. Artinya nanti juga ini tentu dalam evaluasi ini memang informasi yang kita gali itu harus banyak sekali, bahkan kepada peserta pelatihan dakwah tersebut, sehingga masuk semua informasi, kita bisa menentukan apakah efektif atau tidak, bermanfaat atau tidak, dan lain sebagainya, ya. Kemudian, ya, evaluasi ini juga bermanfaat untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui tingkat perubahan sikap serta tingkah laku peserta latihan, ya. Jadi apakah memang dengan mengikuti pelatihan dakwah ini, peserta, ya, para dai, para ustadz ini mempunyai ada perubahan sikap, ya, ada perubahan tingkah laku di dalam melaksanakan tugasnya, ya, apakah lebih baik atau tidak, ya. Nah, seperti itu, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, memberi kesempatan kepada peserta yang menyumbang saran-saran dan penilaian program yang dijalankan.
Jadi juga ini apa namanya, dalam evaluasi ini ya, karena semuanya panitia dikumpulkan, orang-orang yang yang terkait dengan pelaksana pelatihan kita kumpulkan, sehingga disitulah ada forum yang bisa kita gunakan untuk menampung ya, untuk menampung semua saran-saran, kemudian masukan-masukan, penilaian dari peserta yang hadir tersebut, sehingga pelaksanaan pelatihan dakwah ini bisa kita tingkatkan lebih maju lagi ya, lebih baik lagi ya, tentunya seperti itu. Kemudian tujuan dari evaluasi dari pelaksanaan pelatihan dakwah ini adalah untuk menjadi alat pembantu dalam proses pelatihan dakwah yang akan kita lanjutkan, yang akan kita lakukan selanjutnya. Sehingga dengan inilah ya, kita bisa mengambil informasi ya, informasi dari pelaksanaan pelatihan sebelumnya ya, yang kita gunakan untuk pelatihan yang akan datang, supaya pelatihan yang kita lakukan itu menjadi lebih baik lagi ya, lebih maju lagi. Nah, itu diantaranya ada 6 tujuan dari evaluasi pelatihan dakwah ini. Nah, kemudian dalam pelaksanaan evaluasi pelatihan dakwah ini, apa manfaat yang kita dapat? Ya, apa manfaat yang kita dapat ketika kita melakukan evaluasi pelatihan dakwah? Karena kita sudah melakukan pelaksanaan ya, kita sudah melaksanakan pelatihan dakwah, ya tentu saja kita perlu menilai ya, perlu menilai kemajuan pelaksanaan ini ya, kita koreksi, kita perbaiki untuk yang kedepannya. Nah, apa manfaat dari evaluasi pelatihan dakwah ini ya? Paling tidak nanti ada beberapa manfaat ya yang kita dapat peroleh dari evaluasi pelatihan dakwah ini. Yang pertama, tentu kita akan memperoleh informasi tentang kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program pelatihan dakwah. Ya, kita bisa mengetahui apakah berkualitas atau tidak ya pelaksanaan yang telah kita laksanakan. Nah, itu kita bisa memperoleh informasi untuk menentukan apakah pelaksanaan pelatihan itu berkualitas atau tidak. Kemudian yang kedua, bahwa manfaat dari evaluasi pelatihan dakwah ini adalah mengetahui relevansi program pelatihan dakwah dengan kebutuhan di lapangan. Apakah relevan? Ya, apakah relevan pelatihan yang kita lakukan itu ya, dengan materi-materi yang disajikan, dengan kegiatan-kegiatan yang disajikan, dengan metode yang digunakan dan sebagainya, itu apakah relevan di lapangan atau tidak bagi seorang dai dalam pelaksanaan tugasnya? Nah, ini kita bisa mengetahui dari situ. Kemudian yang ketiga, ini bisa membuka kemungkinan untuk memperbaiki atau menyesuaikan program pelatihan dakwah dengan perkembangan keadaan. Ya, kita bisa memperbaiki untuk ke depan pelaksanaan pelatihan ke depan ya, untuk menyesuaikan program pelatihan dengan perkembangan yang ada, perkembangan kondisi, situasi ya, zaman, mat'u ya, kemudian juga media, sarana dan prasarana dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian manfaat dari evaluasi pelatihan dakwah ini untuk mengetahui ya, untuk mengetahui apakah pelatihan dakwah ini bisa memerankan sebagai sebuah investasi ya, untuk mengetahui apakah pelatihan dakwah bisa memerankan sebagai sebuah investasi yang bisa kita kita kembangkan di dalam organisasi ya, juga sebagai sumber untuk memberikan kepada dai, para ustadz ustadz atau para mubalek ya, untuk mengembangkan tugasnya ya, untuk mengembangkan tugasnya ya. Dari sinilah nanti
karena ini menjadi sumber investasi, sumber apa namanya, sumber kemudahan bagi seorang dai di dalam melaksanakan dakwah, ya, maka tentu ini menjadi investasi yang luar biasa, yang harus tetap kita pertahankan. Ataukah karena hal-hal tertentu ini sudah tidak perlu dipertahankan? Nah itu. Ya, jadi disinilah nanti kita akan bisa menilai, ya, apakah pelatihan dakwah ini bisa kita gunakan sebagai sarana untuk investasi di dalam pelaksanaan dakwah, ya, baik itu kemanfaatannya untuk organisasi, ya, maupun para dai itu sendiri. Kemudian yang kelima, ya, manfaat dari evaluasi pelatihan dakwah ini adalah untuk menambah reputasi dan pengaruh bagi penyelenggaraan pelatihan dakwah. Tentu, ya, bagi lembaga-lembaga tertentu, lembaga-lembaga dakwah, ya, lembaga-lembaga dakwah, evaluasi ini bisa menjadikan reputasi organisasi itu lebih naik, lebih tinggi, ya, karena pelaksanaan pelatihan dakwah yang dia lakukan berkualitas, ya, terus menanjak kemajuannya, terus berkembang dengan baik, ya, sehingga di mata masyarakat, di mata para dai, di mata para orang lembaga-lembaga yang sering memberikan rekomendasi untuk mengirimkan ustadz-ustadznya atau dai-dainya membaliknya ke lembaga pelatihan dakwah tersebut, ya, ini akan menjadikan reputasinya akan lebih baik, lebih meningkat, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, bahwa manfaat dari pelaksanaan pelatihan dakwah ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan pelatihan dakwah perlu dilanjutkan atau tidak, ya, perlu dilanjutkan atau tidak, apakah cukup sampai di sini, apakah perlu kegiatan yang berkesinambungan dalam pelaksanaan pelatihan dakwah ini atau tidak, ya, berdasarkan hasil dari evaluasi, penilaian, ya, atau penilaian yang telah dihasilkan dari proses evaluasi ini. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan evaluasi pelatihan dakwah, ya, dalam pelaksanaan pelatihan dakwah. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Bisa nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab, ya, silahkan kalau nanti ada pertanyaan boleh diajukan. Saya akhiri dulu, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.